sebelum kita belajar bahasa. Presensi kehadiran sekalian ibu bagikan hasil ulangan harian kalian, gitu ya. Yang pertama Alfianah Pujiati. Hari ini kita akan belajar tentang cerita fantasi seperti yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan minggu lalu. Terus Ibu akan sampaikan dulu tentang elemen pembelajaran juga tujuan pembelajaran kita. Nah, elemen kita hari ini itu menyimak. Jadi nanti kalian akan menyimak film fantasi. Kemudian tujuan belajarnya itu yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep cerita fantasi dengan menceritakan dan menyimpulkan informasi dari pengamatan video. Yang kedua itu peserta didik dapat menganalisis unsur pembangun cerita fantasi melalui pengamatan video juga. Nah, sekarang Ibu mau tanya ke kalian, apakah kalian pernah membaca atau menonton cerita fantasi? Oke, kira-kira apa yang ditonton? Doraemon, dia bisa. Bisa. SpongeBob, iya. Oke, berarti kalian sudah pernah membaca dan pernah menonton ya. Nah, terus berarti cerita fantasi itu apa sih? Tadi kalian habis nonton apa? Itu masuk cerita fantasi atau bukan? Ya, itu masuk ya. Sekarang kalian menemukan informasi apa aja yang udah kalian tonton tadi, kalian tulis di WhatsApp. Tadi kalian kan habis nonton film, ya kan? Itu menceritakan tentang apa? Galak. Intinya, inti dari ceritanya apa? Iya, betul. Terus, itu letak cerita fantasinya di mana? Ada yang tahu nggak? Karena itu merupakan rekaan dan itu cuma khayalan juga. Nah, terus juga itu temanya tentang supranatural. Supranatural itu termasuk ke dalam cerita fantasi. Supranatural, magic atau keajaiban. Ada yang bisa bantu Ibu membacakan pengertian cerita fantasi? Fantasi memiliki nilai makin ajaib dan aneh. Bentuk cerita fantasi adalah dongeng, tabel, cerpen, novel, dan komik. Tujuan cerita fantasi adalah untuk menghibur para pembaca. Fantasi bukan? Agak masuk akal kan? Terus itu masuk ke cerita fabel. Fabel itu juga fantasi karena kalian tadi lihat cerita fantasi menghibur enggak? Iya. Itu tujuannya untuk menghibur. Itu dibagi dua. Yang pertama fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata. Ini ada dua, sama sezaman sama lima zaman. Sezaman itu ya yang diceritakan tentang cerita itu. Kayak tadi berarti kalian nggak nonton waktu maghrib itu temanya horor, ya kan? Oke, sampai sini materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ada yang ingin ditanyakan?
Kami akan menceritakan cerita fantasi yang berjudul Kelinci dan Kura-kura. Alur cerita. Pada suatu hari, ada seekor hewan yang sangat berisik. Ternyata suara berisik itu dari kelinci. Kami akan menceritakan cerita fantasi yang berjudul Semut dan Burung Merpati. Tokoh penokoh semut, burung merpati, dan pemburu. Latarnya sungai Senang siang hari. Kami akan mempresentasikan tentang cerita fantasi yang berjudul Singa dan Tikus. Cerita Singa dan Tikus bertema tolong-menolong. Alur dalam cerita Singa dan Tikus adalah maju. Tokoh dan penokohan. Tikus menepati janji untuk menolong singa dan berbuat baik kepada singa, atau suka menolong menepati janji. Singa mau memaafkan Karena tadi kalian sudah mengerjakan penugasan, sekarang kita waktunya untuk refleksi. Dari pekerjaan kalian, adakah yang ingin ditanyakan? Ya, tadi kalian ngapain aja? Nonton film, terus sama ngerjain soal. Nah, ibu mau tanya nih sama kalian. Karena kalian tadi nggak ada pertanyaan, jadi ibu yang gantian nanya. Cerita fantasi itu apa sih? Cerita kayak Tujuannya untuk apa? Iya. Iya, meningkatkan daya imajinasi, betul. Terus ada ciri-cirinya enggak? Apa aja ciri-cirinya? Terus? Ya, terus? Ya, terus? Ada lagi? Iya, bahasanya variatif. Oke, terus? Habis itu ada unsurnya enggak? Ada berapa unsur? Ya, itu unsur intrinsik ya yang ada. Nah, apa aja? Ya, betul. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ikhlas guys. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, jadi Ibu cukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan, yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dipimpin doa dulu ketua kelas. Amin.